Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Vero? Iya Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Pak Haji, saya hari ini mau tanya yang agak beda dikit nih Pak Haji. Yo, apa Kita lagi? bahas negara dulu nih hari ini Pak Haji. Wis, hari ini bahas negara. Iya, saya mau tanya nih ya Pak Haji. Saya lihat nih di internet utamanya ya, kalau beberapa tokoh di bidang finance and economy lagi bahas soal buying power negara kita yang lagi menurun nih Pak Haji. Itu kenapa ya fenomena ini bisa terjadi Pak Haji? Nah, ini menarik ya. Memang harus kita akui ekonomi Indonesia, bahkan bukan Indonesia saja, ekonomi dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Mengapa ekonomi sedang tidak baik-baik saja? Karena ditimbulkan atau disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor geopolitik. Jadi tatanan kehidupan bernegara di beberapa belahan dunia itu sedang terancam, sedang penuh dengan ketegangan, bahkan sampai kepada peperangan. Sebutlah perang Israel-Palestina dari Zionis Israel yang sampai sekarang belum berakhir. Israel dengan Lebanon, kemarin perang saudara yang sudah terjadi belasan tahun di Suriah, akhirnya kaum oposisi berhasil mengalahkan penguasa diktator. Kemudian Rusia sama Ukraina, kemudian gejolak politik di Korea dan sebagainya dan sebagainya. Ketika situasi ketegangan dan peperangan itu terjadi antar negara, dengan sendirinya supply dan demand itu terganggu. Karena di dunia ini ada negara yang menjadi pengekspor, ada negara yang menjadi pengimpor. Ketika pengimpor ingin mendapatkan barang dari pengekspor dan pengekspor sedang ribut, sedang perang, sedang blokadean, otomatis itu akan terganggu. Jadi situasi geopolitik ini memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita bersyukur Indonesia tidak secara langsung terdampak dalam hal geopolitiknya, tetapi dalam ekonomi pasti terdampak. Kenapa? Karena Indonesia belum sepenuhnya bisa mandiri untuk keperluan-keperluan dalam negeri. Contoh, pangan saja beberapa kita harus impor. Belum lagi komoditi-komoditi lain, misalnya bahan kimia, kemudian plastik, dan komoditi-komoditi lain yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan perubahan iklim, climate change. Jadi anggaplah misalnya pertanian, bercocok tanam sekarang, periodisasi dalam berbudidaya pertanian itu sudah bergeser jauh. Curah hujan cenderung tidak menentu, masa kering dan masa hujan berubah, sehingga pola tanam, pola panen, dan pola produksi ini juga bergeser. Nah, ketika pergeseran ini terjadi, bukan saja dari sisi waktu, tetapi juga menimbulkan dampak-dampak lain. Dampak penyakit misalnya, contoh nih, saya di tambak udang. Tiba-tiba karena pola curah hujannya berbeda, tambak kita ada yang longsor. Nah, begitu tambak kita longsor, berarti berpengaruh terhadap siklus produksi. Siklus produksinya batal, berarti terjadi kerugian. Nah, kalau ada kerugian, tentu tidak ada kemaslahatan atau keuntungan yang bisa dibagi-bagi. Ketika harusnya tadinya karyawan, investor, dan lain-lain mendapat uang, tapi karena akhirnya tambaknya rugi, tidak mendapat uang. Nah, itulah sebabnya juga kenapa buying power juga menurun. Nah, yang ketiga, karena dampak dari geopolitik, dampak dari climate change, dampak ini berpengaruh terhadap sektor-sektor industri. Banyak sekali loh industri sekarang yang supply-nya menjadi menurun. Ketika industri supply-nya menurun, berarti uang yang beredar di tengah masyarakat jadi juga berkurang. Pedagang-pedagang kecil yang sifatnya supporting menjadi terhambat. Nah, sehingga ya toko-toko banyak yang tidak ada pembelinya. Orang yang tadinya ramai ngantri belanja, sekarang orang mikir-mikir. Kenapa? Gaji tidak naik atau malah terancam BPHK. Nah, uang yang ada ini daripada membelanjakan hal-hal yang tidak primer, lebih baik ditahan dulu deh, dibelanjakan untuk kebutuhan primer, misalnya beli beras,
minyak, beli sabun dan lain-lain. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati, jangan ada pemborosan. Karena cari uang sekarang susah. Ya, tidak hanya pekerja, ya pengusaha juga begitu, ya UMKM juga begitu, entrepreneur begitu, termasuk juga saya nih juga begitu, semua sekarang terganggu. Di Amerika, kelas ekonomi menengahnya rontok. Banyak sekali yang gagal bayar hutang, dan untung nih ada presiden dengan kebijakan baru di Indonesia, UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan peternak itu dibebaskan dari pembayaran hutang macet yang mereka miliki. Nah, tapi kita tetap harus optimis, kita tetap yakin ini adalah skenario dari Allah, dan terus kita berdoa semoga situasi ini semakin hari bisa semakin